Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husamuddin dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2003 13132. Insya Allah di sini saya akan membahas tentang zakat. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang zakat, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Jadi kita selaku umat muslim wajib mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Disinilah kita dapat mengetahui gitu apa saja kelebihan dari zakat itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, zakat diturunkan kepada golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan asnaf, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, apa saja? Yaitu yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang-orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa, sehingga menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yaitu orang-orang yang dia tidak bisa makan, dia tidak bisa membeli pakaian, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk hidupnya. Itu adalah orang-orang fakir. Lalu yang kedua ada orang-orang dari golongan miskin, yaitu orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu yang ketiga ada amil, yaitu orang yang mengumpulkan atau mendistribusikan zakat. Seperti contohnya lembaga-lembaga amil zakat. Lalu yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Lalu yang kelima ada rikob, adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Lalu yang keenam ada gorimin, adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzah. Lalu yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Lalu yang kedelapan ada ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 8 golongan ini orang-orang yang berhak menerima zakat atau asnaf. Lalu secara umum zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah atau zakat al-fitr adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Seperti yang kita pahami, pada bulan suci Ramadan, yaitu di akhir-akhir bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri, kita sering menemukan lembaga-lembaga atau di masjid-masjid yang dia menerima dan dapat menyalurkan zakat. Nah, itu zakat fitrah yang dilakukan di
di bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua ada zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Jadi zakat mal itu zakat yang kita keluarkan karena kita memiliki penghasilan atau kita memiliki sesuatu yang sesuatu atau barang tersebut sudah mencapai haul atau syarat yang harus dikeluarkan untuk dizakatkan. Apa saja? Yaitu ada zakat emas, perak, dan logam mulia, yaitu zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab atau haul. Lalu ada zakat atas uang dan surat berharga, yaitu zakat yang dikenakan atas uang, harga yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Jadi ketika kita memiliki emas, perak, atau logam mulia, atau kita memiliki uang yang dimana uang tersebut telah mencapai nisab atau haulnya, maka kita wajib untuk mengeluarkan sebagian harta atau kekayaan kita untuk dizakatkan. Lalu yang ketiga ada zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Ada zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yaitu zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Nah, ketika kita memiliki ladang, memiliki sawah, atau memiliki tanah perhutanan, ketika kita memanen dari hasil sawah, hasil kebun kita wajib menzakatkan sebagian dari hasil tersebut untuk kita zakatkan. Lalu yang selanjutnya ada zakat peternakan dan perikanan, yaitu zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Lalu ada zakat pertambangan, yaitu zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Lalu ada zakat perindustrian, yaitu zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Lalu ada zakat pendapatan dan jasa, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran zakat. Ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. Nah, di zakat pendapatan dan jasa ini kita juga dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya ketika kita bekerja, dan baik itu bekerja sebagai seorang yang memberikan jasa kita, yaitu seperti guru, dosen, seperti supir dan lain sebagainya, itu kan memberikan sebuah jasa dan kita akan mendapatkan pendapatannya. Nah, itu di situ kita wajib untuk mengeluarkannya ketika kita telah memenuhi syarat-syarat yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Lalu ada zakat rikas, yaitu zakat yang dikenakan atas harta temuan yang dimana di situ memiliki kadar untuk zakatnya yaitu 20%. Lalu selanjutnya ada mengapa masyarakat Indonesia belum sadar akan membayar zakat atau masih sedikit yang berzakat selain zakat fitrah. Ada beberapa poin yang menyebabkan kenapa orang Indonesia itu jarang memberikan atau mengeluarkan zakat selain di zakat fitrah. Yang pertama, mungkin orang Indonesia itu belum memahami gitu tentang apa atau tentang ilmu-ilmu zakat selain zakat fitrah. Mungkin yang tadi zakat mal, yang dimana di dalamnya terdapat zakat pertanian, zakat pertambangan, zakat penghasilan, dan zakat-zakat lainnya, yang dimana orang-orang di Indonesia ini belum mengetahui gitu tentang ilmu atau tentang pemahaman bagaimana kita harus
mewajibkan atau bagaimana kita harus menyalurkan zakat zakat selain zakat fitrah itu sendiri, seperti zakat pertanian, zakat pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, orang-orang Indonesia ini masih kurang percaya akan penyaluran zakat itu sendiri kepada para lembaga-lembaga yang menerima atau menyalurkan zakat, karena mereka tidak mengetahui gitu dari yang diberikan oleh para mustahik kepada para amil atau penyalur zakat atau lembaga-lembaga zakat. Para mustahik tidak mengetahui gitu kemana zakat itu diberikan, ke siapa, kepada siapa zakat itu diberikan, sehingga para mustahik itu turun sendiri, sehingga para mustahik itu memberikan zakatnya itu sendiri kepada asnaf-asnaf atau golongan-golongan orang yang memberi zakat itu langsung tanpa diberikannya kepada amil atau lembaga penerima zakat, sehingga mereka langsung memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima zakat. Lalu yang ketiga, untuk poin yang ketiga mungkin zakat ini berbeda dengan pajak. Nah, sehingga tidak adanya pemerintah atau hukum yang mewajibkan kita membayar zakat layaknya seperti kita membayar pajak itu sendiri. Mungkin ketiga poin tersebut yang menyebabkan rakyat Indonesia kurang atau masih minim dalam membayar zakat di luar dari zakat fitrah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.